Ya, sudah mulai direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelompok 1, rekan-rekanku yang hebat. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Salam Semangat sehat pokoknya, dan tetap semangat ya. bahagia. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, kelompok 1 hari ini kita ada berempat. Itu saya sendiri Liza Andriani, kemudian rekan saya satu sekolah Ibu Nil Nopriani, kemudian ada Bapak Hengki dan juga Ibu Nesya Francisca Juniarti. Hari ini kita akan berdiskusi elaborasi modul 3.3 yang insya Allah akan menjadi modul terakhir kita pada program CGP tahun 2022 angkatan ke-6 ini, alhamdulillah. Oke, teman-teman, karena kami di sini adalah satu tim dengan Ibu Nil Nopriani atau satu sekolah, maka kita putuskan kemarin sudah putuskan semua karena kita sudah diskusi. Ada satu program yang akan kita diskusikan hari ini. Program itu yang kita angkat hari ini adalah program ketauhidan di SD Negeri 74. Mohon kiranya untuk teman-teman dan rekan-rekan semuanya untuk bisa menyaksikan dan berkontribusi untuk bisa memberikan tanggapan-tanggapannya, kemudian masukan-masukannya, agar kedepannya program ini bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah bisa menjadi penambahan wawasan untuk kita semua. Untuk materi program ketauhidan akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Nil Nopriani. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Baiklah teman-teman, saya akan izin screen ya, share program yang ada di sekolah kami. Oke, nah ini teman-teman, apa bisa terlihat? Sudah bisa kelihatan jelas. Iya, terlihat. Oke, baiklah, saya akan membacakan atau menjelaskan sedikit program yang ada di sekolah kami, yaitu program ketauhidan di SD Negeri 74 Kota Pagar Alam. Program ketauhidan ini merupakan ikhtiar pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam untuk mewujudkan peserta didik yang kuat secara keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai penjambatan visi Kota Pagar Alam, yaitu mewujudkan Pagar Alam yang maju dengan konsep kesejahteraan masyarakat serta keindahan ekonomi dan keadilan dalam memperoleh pendidikan. Program ketauhidan ini sebagai materi tambahan atau pelengkap dari pelajaran pendidikan agama Islam bagi anak-anak yang duduk di tingkat dasar. Ini sangat tepat sekali karena ketauhidan merupakan ajaran dasar dan pokok dalam menjalankan dan menggambarkan ajaran Islam, apalagi bagi anak-anak yang duduk di tingkat dasar. Kemudian dalam hal ini SD Negeri 74 unggulan Kota Pagar Alam sangat merespon positif dengan ikhtiar ini. Nah, pemateri dalam program ini yaitu guru agama. Kami ada mempunyai 3 orang guru agama, dan saya dengan Liza itu terlibat juga dalam segi pengontrolan, maksudnya itu guru mendampingi dari ketiga guru agama tersebut. Nah, program ini akan dilaksanakan di semester 2. Nah, ini baru kami laksanakan pada semester 2 ini kemarin, pada tahun ajaran 2022 dan 2023 dalam bentuk ekstrakurikuler atau iskul yang dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah. Target dalam pembelajaran program ketauhidan pada tahun pertama di SD Negeri 74 Kota Pagar Alam sebagai salah satu pilot project sekolah melaksanakan program ketauhidan adalah kelas 2 dan kelas 3 sebenarnya ya. Dengan alasan anak-anak kelas 2 sudah cukup untuk memahami materi dan mempraktekkan materi ketauhidan, karena 99% itu semua kelas 2 sudah bisa membaca dan menulis dengan benar, dan kami anggap sudah bisa diajak berpikir untuk memahami secara mendalam materi ketauhidan. Dan untuk selanjutnya menyesuaikan
jenjang kelas pada akhirnya semua jenjang kelas akan mendapatkan materi ini. Adapun materi yang akan disampaikan oleh materi yang telah disusun oleh tim Ketauhidan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam yang sudah ada dalam buku ketauhidan sesuai dengan jenjang kelas masing-masing. Untuk tahun pertama SD Negeri 74 kami fokus pada kelas 2 dulu, yaitu tentang aspek akidah, Al-Quran, akhlak, dan fikih. Dan selanjutnya itu untuk semester 1 ini programnya, semester 2-nya yang ini sifat-sifat mutakhir Allah, Al-Quran dan surat Al-Asyar, keutamaan tentang menuntut ilmu, dan lain-lain. Kemudian untuk program semester 1 ini tentang doa-doa harian, ini tapis, hadis, dan doa-doa harian. Ya ini tapis itu yang ditargetkan untuk kelas 2 yaitu surat Al-Kafirun, surat Al-Kausar, Al-Maun, kemudian Al-Fil dan Humaza, Al-Humaza. Kemudian untuk hadis-hadisnya, hadis tentang tolong menolong, keutamaan berdoa, memberi salam, membiasakan senyum, salam dan sapa, dan juga hadis tentang jangan marah. Kemudian untuk doanya kami memutuskan untuk mengambil doa sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, dan bangun tidur. Itu memang benar-benar doa-doa yang benar-benar dibaca anak oleh setiap harinya. Nah itu untuk semester 1. Kemudian untuk semester 2-nya itu untuk tapisnya ini ada surah Al-Kausar, Al-Takasur, dan sebagainya. Kemudian untuk hadis-hadisnya keutamaan berhudu, salat dan tiang agama, kewajiban menuntut ilmu, sampai larangan makan berdiri. Nah kemudian untuk doa-doanya untuk di semester 2 ini doa masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, dan doa kedua orang tua. Nah itulah Bapak Ibu program yang ada di SD Negeri 74 yang sudah kami laksanakan di semester 2 ini. Itu dimulai dari kelas 2 dan kelas 3. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nil untuk penjelasan materinya tentang program ketauhidan di SD Negeri 74. Baiklah rekan-rekanku sekalian, setelah kita mendengarkan tadi program-program yang telah dilaksanakan di SD Negeri 74 yang baru berjalan pada semester 2 ini. Tadi sudah saya lihat ada yang raise untuk yang sudah ingin menanggapi, coba Ibu Nesya dipersilahkan. Ya, baiklah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nil dan Ibu Liza sudah mengajukan program kalian untuk kegiatan elaborasi kita pada hari ini. Ya, menarik sekali ya, dan sangat menginspirasi program yang kalian buat di SD Negeri 74, yaitu dalam membentuk karakter siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya ingin tanyakan, termasuk dalam jenis kegiatan apa program ketauhidan yang sedang kalian jalankan sekarang ini? Iya, terima kasih. Terima kasih. Oh iya, terima kasih untuk Ibu Nesya untuk tanggapannya, untuk pertanyaannya. Oke, mohon izin ya Ibu Nil untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nesya. Ya, Ibu Nesya, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Nil tadi, program ketauhidan ini adalah program luar dari jam belajar produktif atau jam belajar di sekolah. Artinya, program ketauhidan ini adalah program ekstrakurikuler. Program ekstrakurikuler ini di luar dari jam biasa anak-anak sekolah. Jadi di SD Negeri 74, anak-anak yang mengikuti program ketauhidan ini adalah kelas 2 dan kelas 3. Kelas 2 dan kelas 3 ini mengikuti program ketauhidan dari kelas 2 dan kelas 3 itu hari Rabu dan Kamis, dari dia pulang sekolah itu jam 12.15 sampai jam 2. Begitu Ibu Nesya.
Oh iya, bisa dipahami. Jadi termasuk kegiatan di luar jam sekolah berarti ekstrakurikuler ya. Ya, terima Iya. kasih untuk Ibu Liza. Iya, selanjutnya Bapak Hengki Purba yang akan memberikan tanggapan untuk program yang telah kami utarakan tadi. Silakan untuk Bapak Hengki Purba. Ya, baik, terima kasih Ibu Liza karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Program yang Ibu Nil atau Ibu Liza tadi tampilkan sudah sangat bagus menurut kami. Mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lain termasuk sekolah kami agar bisa melakukan program-program yang seperti itu. Nah, yang saya tanyakan mengenai program yang Ibu Nil dan Ibu Liza buat tadi, karakteristik lingkungan apa yang dikembangkan oleh guru atau sekolah eh, dalam program ketauhidan yang telah dijelaskan oleh Ibu Nil tadi dengan mengacu pada 7 karakteristik lingkungan. Jadi, karakteristik lingkungan apa yang yang dikembangkan oleh guru atau sekolah? Iya, terima kasih untuk Bapak Hengki Purba. Untuk menanggapi hal tersebut, kami persilakan kepada Ibu Nil Nopriani. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang kita, yaitu karakteristik lingkungannya. Seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik lingkungan itu sangat berpengaruh dalam terwujudnya suatu program. Nah, untuk program ketauhidan ini, yang pertama itu karakteristik lingkungannya. Yang pertama, pola pikir positif, yaitu merasakan emosi yang positif. Nah, jadi anak kelas 2 dan kelas 3 ini kan kegiatan ketauhidannya ini di luar jam sekolah. Jadi anak kelas 1, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 mereka pulang. Sedangkan anak yang kelas 3 dan kelas 2 ini mengikuti program tersebut, mereka tinggal. Jadi mereka merasakan pola pikir positif. Oh, kami tinggal, nggak apa-apa. Karena kami ada kegiatan lain. Jadi mereka bisa menahan diri untuk tidak pulang. Nah, kemudian lingkungan yang mengembangkan keterampilan yang berinteraksi sosial. Nah, dalam kegiatan ini anak berinteraksi dengan sesama teman, mereka terbiasa ibaratnya budaya antri, karena di SD kami ini untuk tempat wudhu itu baru tersedia sekitar 20 tempat wudhu, sedangkan siswa kelas 1 dan kelas 3 ini sekitar 100 sekian. Nah, jadi mereka untuk melaksanakan wudhu itu mereka harus berantri. Nah, itu sudah termasuk ke keterampilan berinteraksi sosial. Nah, kemudian untuk selanjutnya keterampilan lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan, yaitu untuk mencapai tujuan. Nah, jadi dalam kegiatan ini untuk mencapai tujuan mereka harus bisa ibaratnya berwudu, mereka harus bisa sholat, bagaimana sholat yang baik dan benar, kemudian nanti diberikan materi-materi yang sesuai dengan program yang telah disepakati oleh sekolah. Yang selanjutnya yaitu menerima dan memahami kekuatan diri. Nah, di sini kalau untuk menerima dan memahami kekuatan diri, mereka misalnya ada yang keterampilannya lebih dari temannya, misalnya ada azan, ayo digilir, yaitu anak-anak itu secara bergantian untuk mengumandangkan azan sholat zuhur. Nah, itu sudah termasuk keterampilan diri yang mereka tampilkan. Juga menerima, oh ternyata azan yang temannya yang itu tadi lebih bagus dibandingkan saya. Jadi mereka bisa menerima dan memahami kekuatan dirinya masing-masing. Yang berikutnya yaitu menentukan dan menempatkan diri untuk mencapai tujuan, harapan dan mimpi. Nah, di sini misalnya kalau ada anak itu yang mempunyai harapan, misalnya mereka harapannya bisa menjadi tahfiz atau bisa menjadi penceramah dan lain sebagainya dalam bidang keagamaan, di sini mereka sudah terdidik untuk melakukan hal tersebut. Yang berikutnya lingkungan terlibat melibatkan diri sendiri, terlibat aktif. Nah, terlibat aktif.
Nah, di sini dalam kegiatan ini seluruh anak itu dalam kegiatan baik di luar kelas maupun di dalam kelas mereka terlibat aktif. Misalnya kalau pas materi di dalam kelas, pemateri atau Bapak Ibu guru yang ada di sana memberikan kesempatan kepada siswa, misalnya, ayo siapa yang tahu tentang hadis tidak boleh makan sambil berdiri. Nah, mereka memang betul-betul terlibat aktif. Jadi di sini melatih keaktifan siswa, baik di kelas maupun pas tidak di kelas. Misalnya kalau tidak di kelas, sebelum sholat tadi kan akan ada azan atau ada qomat. Jadi mereka, ayo siapa yang mau azan? Nah, itu bergantian. Tapi mereka kebanyakan itu mereka yang sudah mengajukan diri terlebih dahulu. Yang selanjutnya menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut, seandainya akan ada perlombaan-perlombaan di luar sekolah, mereka ini sudah terampil, mereka sudah terbiasa dengan mereka disuruh maju, mereka disuruh mengeluarkan pendapat, mereka disuruh mengungkapkan sesuatu, mereka sudah terdidik untuk melakukan hal tersebut. Kira-kira seperti itu Bapak Hengki. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Nil penjelasannya. Bagaimana Bapak Hengki? Wah, penjelasan sangat bagus. Kegiatan-kegiatan tadi yang sudah jelaskan juga terhadap lingkungan itu sudah sangat menarik ya. Dan seterusnya itu sudah berapa lama kegiatan ini dimulai? Terus setelah kegiatan ini dimulai, bagaimana prospek ke depannya? Apakah saat ini tingkat tujuannya ketercapai tujuannya bagaimana? Iya, bagaimana Ibu Nil? Kegiatan ini dimulainya kami baru semester 2 Bapak Hengki, karena kenapa di semester 2? Karena kegiatan ini perlu pertimbangan, perlu persiapan yang sangat matang untuk bisa dilaksanakan. Yang pertama kami harus diskusi dulu antara semua guru. Setelah kami diskusi di semua guru, ibaratnya antara warga sekolah lah, termasuk guru, kemudian kami mengajukannya kepada pengawas dulu. Nah, setelah ada rekomendasi atau pengawas mengetahui akan program kami ini, baru kami harus mensosialisasikannya dulu kepada wali murid. Nah, untuk mensosialisasikannya ini kami tidak hanya kepada wali murid kelas 2 dan kelas 3 saja, tetapi wali murid kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu semuanya kami sosialisasikan program ini dengan cara bergantian. Misalnya kayak kemarin kami menjadwalkannya minggu pertama itu wali murid kelas 1 dan kelas 2, terus minggu berikutnya kelas 3 dan kelas 4, kelas minggu berikutnya kelas 5 dan kelas 6. Nah, setelah mereka semua ini ibaratnya setuju dengan program ini, baru kami melaksanakan. Karena untuk melaksanakan ini pun kami tidak mudah, karena anak-anak di SD Negeri 74 ini kan pulang perginya itu mereka menggunakan antar jemput sekolah. Nah, jadi kami harus mendata dulu siswa-siswa anak kelas 2 ini pulangnya kemana saja. Misalnya berapa orang yang pulang ke Kerinjing, berapa orang yang pulang ke daerah Muara Siban, dan untuk supirnya pun seperti itu. Supir yang mana yang bakal dioperasikan untuk kegiatan menjemput anak yang mengikuti kegiatan ketauhidan ini. Nah, setelah semuanya kira-kira siap, baru kami melaksanakannya. Nah, itu kenapa kami melaksanakan kegiatan ketauhidan ini bisanya di semester 2. Karena rangkaian prosesnya itu sangat banyak. Kira-kira seperti itu, Bapak. Berarti banyak beberapa tahapan yang harus dihadapi. Tadi Bapak Hengki penjelasan dari Ibu Nil Nopriani. Bagaimana Bapak Hengki? Berarti untuk program itu berarti kita ketika mau membuat program seperti itu berarti ada beberapa tahapan yang harus kita lewatin dulu dari kita harus berkoordinasi dari berbagai pihak berarti ya. Misalnya SDK belum ada program yang seperti termasuk komite sekolah juga, Pak. Jadi karena SDK ini belum ada, mungkin kedepannya mungkin mau akan ikut atau tidak, yang penting akan saya sampaikan dengan kepala sekolah saya kan. Ada program seperti ini di SD74. Kalau kita mau adopsi, bagaimana? Bisa saya tawarkan. Terus masalah finansialnya, karena kegiatan itu kan di luar sekolah.
sudah pulang sekolah di 2 hari dalam 1 minggu tadi, hari Rabu dan Kamis. Untuk kegiatan keuangan atau finansialnya ada atau tidak? Bagaimana tenaga pengajarnya? Yang seperti itu, bagaimana itu? Iya, terima kasih untuk Bapak Hengki. Bisa saya langsung jelaskan ya, Ibu Nil. Untuk ketauhidan ini alhamdulillah SD Negeri 74 mendapatkan bantuan operasional dari APBD itu untuk membeli buku. Tapi untuk kegiatannya atau untuk tenaga pengajarnya itu alhamdulillah SD Negeri 74 menganut sistem ikhlas. Insya Allah apa yang dilakukan ini adalah amal ibadah untuk kita semua, karena untuk melakukan itu kita mungkin akan SD Negeri 74 ini guru-gurunya itu sudah terbiasa untuk pulang lebih lama begitu kan, karena sudah sering banyak program-program yang tidak mengharuskan guru-gurunya itu mengharuskan stay lama di sekolah, jadi sudah terbiasa. Begitu juga dengan anak-anaknya seperti itu. Tapi sebelum melakukan pembelajaran atau melakukan program tersebut, guru-guru di SD Negeri 74 terlebih dahulu mengikuti pengajian-pengajian, mengikuti pelatihan-pelatihan keagamaan yang insya Allah nanti akan bisa diterapkan di kelas-kelas kami. Begitu Bapak Hengki. Oh ya, ya terima kasih. Saya rasa sudah cukup atas penjelasannya. Sudah sangat puas. Semoga program yang dibuat SD 74 ini bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada yang mau kita angkat lagi? Bagaimana? Bu Nesya. Iya, Ibu Nesya, silakan Ibu Nesya. Masih mute. Ya, terima kasih kepada Ibu Liza dan Ibu Nil yang sudah menginspirasi kami ya atas program-program yang kalian buat. Di sini saya lihat kegiatan atau program yang kalian sedang laksanakan. Ya, bisa didengar? Bagaimana Bisa, Ibu Nesya. Ibu Nil? Bisa. Mungkin kendala jaringan ya. Ya. Ya, dilanjut saja, Bu Nesya. Lanjut saja Ibu Nesya. Kami bisa mendengar. Ya, bagaimana? Iya. Ibu Liza? Iya, kami bisa mendengar Ibu Nesya. Silakan dilanjutkan. Sudah? Sudah, ya. Ya, terima kasih. Mungkin oh ya, tadi kendala jaringan ya. Oh ya, baiklah, terima kasih. Kegiatan atau program yang kalian sedang lakukan ini sangat menginspirasi kami ya. Mute. Bu Nesya, mute. Ya. Ya, di mana kegiatan kalian ini sudah melatih kepemimpinan kepada siswa dan guru-gurunya pun sangat menginspirasi ya. Kalian bersikap sangat baik, ikhlas, dan saling membantu satu sama lain. Jadi terjalin keakraban di antara kalian dalam menjalankan program atau kegiatan ini. Di sini selain melakukan atau mengikuti program yang kalian lakukan tersebut dengan jenis kegiatan dan 7 karakteristik lingkungan tadi, sejauh mana aspek suara, pilihan, dan kepemilikan yang dipromosikan untuk mendukung program atau kegiatan yang sedang kalian lakukan tersebut? Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Nesya atas tanggapannya dari program yang telah kami utarakan tadi, yaitu program ketauhidan. Ibu Nesya, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa program ketauhidan ini adalah program yang
sebelum pelaksanaannya itu sudah dilakukan diskusi yang panjang atau sosialisasi yang panjang, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang panjang. Jadi ketika program ini dilakukan, kenapa anak-anak untuk kelas 2 dan kelas 3 yang dipilih? Karena kelas 1 dan tidak kelas 1 seperti itu kan. Karena untuk kami kelas 1 itu kami fokuskan dulu untuk ke kegiatan membaca dan menulis, karena kami pikir membaca dan menulis itu adalah keterampilan awal yang harus dimiliki oleh setiap siswa begitu. Kemudian untuk yang kelas 2, kenapa dipilih kelas 2? Karena kelas 2 ini adalah kelas awal atau dasar. Jadi apa yang kami jelaskan atau yang kami programkan di Ketawiran itu adalah program keagamaan mendasar kepada anak. Jadi setiap umat muslim itu diharuskan untuk mengetahui apa yang telah kami programkan di Ketawiran ini. Yang pertama itu adalah tentang sholat, kemudian tentang hadis, kemudian tentang makharijul hurufnya, begitu ya. Yang pertama itu dulu. Jadi kami ini adalah untuk menekankan ke dasar. Jadi untuk anak-anak ini tidak memilih tetapi dipilihkan oleh guru-guru, oleh kami setelah melakukan sosialisasi, setelah melakukan kegiatan diskusi kepada setiap wali murid per jenjang, diikuti juga oleh komite sekolah begitu. Bagaimana dengan kepemilikan murid dipromosikan atau didorong dalam kegiatan ini? Tentu saja seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa kegiatan ini muaranya adalah anak-anak itu memiliki memiliki pengetahuan agama yang mendasar, itu ia sudah ada seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika ada lomba dia bisa ikut seperti itu kan. Jadi kami untuk kelas 2 dan kelas 3 ini kami melakukan pembelajaran yang mendasar dulu kepada siswa-siswa kami. Begitu Ibu Nesya. Mungkin Ibu Nil akan menambahkan sedikit. Oke, terima kasih. Sedikit menambahkan untuk Oke. Untuk pengajarnya itu tidak hanya dari guru agama, tetapi seluruh guru, semua guru itu terlibat untuk dalam proses kegiatan ini. Nah, kami ini ada kurang lebih 27 orang guru, baik yang ASN dan honorer. Nah, itu kami di setiap hari, setiap kegiatan itu dibagi. Oke, berapa orang yang mengawasi anak-anak berhudu, berapa orang yang mengawasi mereka sholat, dan berapa orang yang akan mengisi materi di kelas masing-masing. Kemudian untuk kegiatan ini pun baik guru-gurunya pun dilatih juga, karena pihak sekolah alhamdulillah setiap 1 bulan sekali ya Zaya, kami menghadirkan ustazah atau ustadz yang mengajarin guru-gurunya. Jadi bukan anaknya saja yang diajarin, tetapi bapak ibu gurunya juga diajarin bagaimana tata cara, ibaratnya cara berhudu yang benar, cara sholat yang benar, atau cara membaca, melafazkan bacaan sholat itu yang benar, itu kami diajarin juga. Jadi selain anak-anaknya ini belajar, guru-gurunya belajar juga. Karena takutnya kalau bapak ibu gurunya kadang-kadang kita menyamakan persepsi dulu, ibaratnya masa mana yang bakal kita pakai. Kan ada yang perbedaan-perbedaan, ibaratnya dari segi bacaan sholat ada yang menggunakan Allahumma bait, ada yang menggunakan Allahu Akbar kabiro. Nah, itu kami samakan dulu persepsi yang mana yang bakal kita ajarkan kepada siswa. Kemudian dalam segi berwudu juga seperti itu. Ibaratnya bapak gurunya diajarin dulu berwudu yang benar, baru bisa mengecek anak-anaknya itu yang benar. Takutnya karena kita ini agamanya itu agama keturunan, takutnya kita menurut kebiasaan saja, tapi kita nggak tahu benar apa salah. Nah, jadi bapak ibu gurunya itu di setiap 1 bulan sekali itu
diajarin mengikuti pengajian tentang apa yang bakal kita ajarkan kepada siswa. Jadi sebelum kami ngajar, guru-gurunya juga diajar. Ya, kira-kira seperti itu. Iya. Begitu Ibu Nisha, Bapak Hengki. Ya, sangat menarik sekali ya dan sangat menginspirasi kegiatan kalian ini. Ya, tentunya tidak mudah ya untuk dilakukan atau diterapkan dengan persiapan dan tahapan yang maksimal sehingga program dan kegiatan tersebut akan berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi kita harus butuh persiapan yang maksimal ya. Terima kasih kepada Bu Liza dan Ibu Nil atas wawasannya. Iya, itulah tadi apa namanya ya? Sharing, diskusi. Kita kelompok 1 tentang program ketauhidan yang ada di SD Negeri 74. Semoga apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami perkenalkan tadi bisa menjadi penambahan wawasan untuk kita semua. Apabila ada salah, saya sebagai moderator mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Sampai jumpa.